Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Natalis Ransi, SSI, MN, selaku dosen pengampu mata kuliah aljabar linear, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video saya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sri Maharani dengan NIM S1S124051, mahasiswa jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halo Aleo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan, tugas aljabar linear yang kedua, yaitu membuat makalah implementasi aljabar linear dalam, pengaplikasian citra digital. Sebelumnya, di tugas sebelumnya saya sudah membuat, makalah yang mengusung tema itu implementasi aljabar linear dalam sistem rekomendasi TikTok. Nah, pada, makalah yang kedua ini saya mengusung judul yaitu komparasi metode Discrete Wavelet Transform atau DWT, dan Singular Value Decomposition atau SVD untuk mengukur kualitas citra steganografi. Baik, agar lebih mengefisienkan waktu lagi, saya akan langsung masuk saja pada bagian pendahuluan. Nah, yang harus kita perhatikan itu adalah, eee, kata-kata kunci yang akan saya usung dalam makalah yang sudah saya buat ini. Yang pertama ada komunikasi digital, kemudian, pemanfaatannya, kemudian steganografi, dan juga DWT serta SVD. Nah, komunikasi digital merupakan sebuah bagian infrastruktur yang sangat mendasar saat ini. Banyak sekali aplikasi yang berbasis jaringan internet dan komunikasi data yang ada di dalamnya. Beberapa memiliki kerahasiaan. Nah, masalah kerahasiaan dan keamanan merupakan komponen yang sangat penting dari suatu data dan informasi. Pengiriman dan penerima data dan informasi melalui jaringan internet memang memiliki banyak kelebihan. Salah satunya adalah kecepatan dalam proses transmisi, akan tetapi di lain sisi pengiriman melalui jaringan internet mempunyai kelemahan juga, yaitu kejahatan internet atau yang biasa dikenal sebagai cybercrime, seperti penyadapan, perubahan data, dan lain sebagainya. Nah, media penyimpanan dan penyebaran data atau informasi yang digunakan menjadi salah satu penyebab data atau informasi tersebut mudah diambil oleh pihak yang tidak memiliki legalitas. Nah, hal ini disebabkan karena sistem keamanan data yang kurang baik dalam melindungi kerahasiaan data maupun informasi. Salah satu cara untuk mengamankan data dan informasi adalah dengan menggunakan teknik steganografi, yaitu merupakan ilmu atau seni untuk menyembunyikan pesan yang melibatkan suatu media yang terdiri dari objek pesan yang disembunyikan dalam suatu media tertentu yang bisa berupa gambar, suara, teks, dan lain-lain. Nah, ini tuh biasanya disebut dengan hidden message. Kemudian, objek yang kedua terkait dengan media untuk menampung pesan rahasia atau yang disebut cover, yang dapat berupa gambar, video, audio, dan media lainnya. Nah, pemanfaatan media teknologi ini tuh apa saja sih sebenarnya? Nah, media teknologi itu bisa bermanfaat dalam, aktivitas mengirim, menyimpan, dan juga mengambil gambar, eee, kemudian ini juga dapat mempengaruhi kualitas gambarnya. Nah, pertimbangan terhadap penurunan kualitas gambar itu merupakan salah satu elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode steganografi yang akan digunakan nantinya. Nah, oleh karena itu pada penelitian ini kita akan membandingkan, dua dua metode dalam steganografi. Yang pertama ada Discrete Wavelet Transform atau DWT dan Singular Value Decomposition atau SVD. Nah, kedua metode steganografi ini, sudah cukup banyak digunakan dalam, steganografi ini. Nah, DWT itu merupakan metode yang telah mendapat pengakuan dan popularitas luas dalam pemrosesan gambar. Kemampuannya adalah menangkap energi sinyal dalam beberapa nilai transformasi energi. Dalam denoising, DWT hanya dilakukan dalam koefisien detail. Hal ini memberikan keuntungan kelancaran dan adaptasi. Nah, pada penelitian ini juga kita akan menggunakan metode SVD yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, SVD ini digunakan untuk menganalisa perbandingan citra, di mana cara kerja SVD adalah memfaktorisasi matriks lalu menguraikan matriks nyata atau kompleks. Nah, masalah yang selama ini terjadi pada steganografi adalah kualitas stego image yang dihasilkan pada steganografi seringkali mengalami perubahan pada kualitas citranya, sehingga stego image yang dihasilkan sangat berbeda dengan cover image-nya. Nah, pada penelitian ini, cover gambar yang akan digunakan adalah image dengan format
PNG, sedangkan untuk pesan rahasia disimpan dalam file dengan format TXT. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas citra berdasarkan dua metode steganografi, yaitu DWT dan SVD, sehingga dapat menjadi alternatif pilihan ketika akan mengimplementasikan metode steganografi. Nah, saya rasa itu saja pendahuluannya. Sekarang kita langsung masuk ke bagian pembahasan. Nah, di bagian pembahasan ini ada beberapa poin yang akan saya angkat. Yang pertama ada penelitian sebelumnya, kemudian ada konsep steganografi, dan juga bagaimana discrete wavelet transform itu dan singular value decomposition itu bekerja. Nah, kita langsung masuk pada pembahasan pertama, yaitu penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian sebelumnya itu ada yang berjudul Robust Image Steganography Using Complex Wavelet Transform. Nah, penelitian ini itu membahas mengenai implementasi Discrete Wavelet Transform atau yang biasa disingkat DWT dengan menggunakan filter koefisien nyata yang menghasilkan perkiraan nilai nyata dan detail sinyal input. Nah, kompleks wavelet transform pada awalnya itu dikembangkan untuk menggabungkan informasi fase melalui penggunaan filter bernilai kompleks yang menguraikan sinyal input menjadi bagian nyata dan imajiner. Singular value decomposition ini merupakan teknik untuk faktorisasi matriks yang menguraikan matriks nyata atau kompleks. Nah, X itu menjadi produk dari tiga matriks-matriks ortogonal, matriks diagonal yang dilambangkan sebagai S, dan transposasi dari matriks ortogonal yang dilambangkan sebagai V. Jadi hasil eksperimental ini menunjukkan bahwa teknik yang diusulkan memberikan keamanan dan ketahanan terhadap beberapa pemrosesan gambar umum dan serangan geometris seperti kompresi, JPG, filter low pass Gaussian, filter median, penambahan Gaussian noise, cropping, rotasi, pengubahan ukuran, dan serangan pemerataan histogram. Jadi metode yang diusulkan jelas mengungguli metode berbasis DWT atau SVD yang diusulkan dalam hal kualitas visual dan ketahanan terhadap pemrosesan gambar serta serangan geometris. Nah, kemudian penelitian selanjutnya dengan judul A Robust Steganographic Method Based on Singular Value Decomposition. Nah, penelitian ini tuh menjelaskan dua catatan untuk nilai Singular Value Decomposition atau SVD dengan skema watermarking berbasis dekomposisi yang nantinya dapat meningkatkan tembus pandang dan kapasitas yang lebih ketika embedding informasi ke kiri dan ke kanan vektor singular. Jadi penelitian ini tuh menghasilkan pengembangan metode yang dapat tahan sampai 50% dari serangan kompresi dan Gaussian noise. Nah, perbedaan dari beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang dikembangkan saat ini adalah berfokus pada metode DWT dan SVD, fokus untuk membandingkan kualitas citra yang dihasilkan oleh Stego Image dengan mengukur nilai MSE dan PSNR. Nah, itu dia penelitian-penelitian sebelumnya seputar SVD dan juga DWT. Selanjutnya kita masuk pada konsep steganografi. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di pendahuluan, steganografi itu merupakan ilmu atau seni untuk menyembunyikan pesan yang melibatkan suatu media yang terdiri dari objek pesan yang disembunyikan dalam suatu media tertentu yang dapat berupa gambar, suara, teks, dan atau lainnya yang biasa disebut sebagai hidden message. Kemudian, objek yang kedua terkait dengan media untuk menampung pesan rahasia atau yang disebut cover yang dapat berupa gambar, video, audio, dan media lainnya. Nah, terdapat beberapa komponen dalam steganografi, di antaranya yang pertama ada wadah penampungan. Nah, wadah penampungan ini berupa sebuah gambar bersih yang tidak terlihat mencurigakan. Kemudian yang kedua ada cover. Nah, dalam stego image, cover berupa sebuah gambar bersih yang tidak terlihat mencurigakan, yang akan menjadi carrier untuk pesan yang disembunyikan. Selanjutnya ada pesannya. Nah, sebuah pesan ini merupakan pesan yang disembunyikan dalam cover image yang dapat berupa plain text, text, gambar lain, atau apapun yang dapat disisipkan dalam satuan bit. Nah, selanjutnya yang terakhir ada stego key. Nah, stego key ini merupakan sebuah tipe password yang juga disembunyikan ketika kemudian mendekode pesan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai Discrete Wavelet Transform atau DWT. Nah, transform wavelet ini memiliki kemudahan dalam melakukan compression image. Nah, transmission dan image analysis, wavelet transform itu berorientasi pada gelombang kecil yaitu wavelet. Selanjutnya, singular value decomposition. Nah, singular value decomposition atau SVD ini dikatakan menjadi topik penting dalam aljabar linear oleh banyak matematikawan terkenal.
Nah, SVD memiliki banyak nilai-nilai praktis dan teoritis. Komponen khusus dari metode SVD yaitu dapat memproses matriks real dengan ordo Mn, misalkan matriks A dengan eh, M adalah baris dan N sebagai kolom. Dengan rataan matriks R dan R kecil dari sama dengan N, kecil dari sama dengan N, maka A dapat difaktorisasi menjadi tiga matriks, yaitu matriks U, S, dan V, dengan komposisi sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di sini. AMN sama dengan U dikali M dikali M dikali S dikali M dikali N, V pangkat T, N dikali M. Nah, untuk keterangannya, matriks U itu merupakan matriks ortogonal berordo M kali M. Jadi, baris dikali baris. Nah, yang bersifat U U transpos dikali U, sama dengan I. Nah, matriks V itu merupakan matriks ortogonal yang berordo N kali N, atau kolom dikali kolom yang bersifat V transpos V, sama dengan I. Jadi kolom dari U adalah eigenvektor ortogonal dari A dikali A transpos. Kolom dari V adalah eigenvektor ortogonal dari A transpos dikali A. S adalah matriks diagonal yang bersifat akar eigenvalue dari U atau V yang disusun secara urut dari besar hingga lebih kecil. Nah, itu dia tadi pembahasannya mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai steganografi dan juga DWT dan SDF. Kemudian ada konsep steganografi dan juga DWT dan SVD yang sudah saya sebutkan, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, kita langsung masuk ke studi kasus. Nah, pada penelitian yang dilakukan ini, tahapan awal dari studi kasus ini adalah dengan melakukan kajian literatur, yaitu melalui jurnal dan buku referensi sebagai acuan dalam pelajari metode DWT dan SPD. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini tuh ada di poin penelitian-penelitian sebelumnya. Kita sudah melakukan kajian literatur, kemudian kita juga sudah memahami apa yang terjadi pada penelitian-penelitian sebelumnya terhadap metode DWT dan SVD ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita sudah mengumpulkan 5 gambar sekunder yang kita ambil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah saya sebutkan judulnya tadi. Nah, jenis gambar ini itu merupakan RGB dengan beberapa dominan warna dan gray cycle. Nah, untuk gray cycle ini ada di gambar dengan kode D. Nah, cover image yang akan digunakan untuk pengujian disajikan pada gambar satu. Nah, ini dia gambarnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di layar. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita buat flowchart discrete wave flat transformnya dulu. Kita buat flowchart DWT-nya. Nah, flowchart-nya ini tuh berisi tahapan-tahapan dalam melakukan denoising pada citra. Nah, citra yang digunakan merupakan citra steganografi dengan format PNG. Nah, tahapan-tahapan penyisian pesan rahasia dan ekstraksi pesan dapat teman-teman lihat pada flowchart di bawah ini. Di sini ada dua flowchart. Yang pertama ada flowchart penyisipan pesan, kemudian ada flowchart ekstraksi pesan pada metode DWT. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah langkah-langkah penyisipan pesan pada metode DWT ini. Pertama, kita harus menginsert pesan dalam format TXT dan citra sebagai cover image-nya. Setelah diinsert, kita akan ubah pesan TXT-nya menjadi angka biner. Nah, setelah itu kita menerapkan DWT dua dimensi pada citra menjadi 4 subband, yaitu LL, LH, HL, dan HH. Nah, setelah itu kita sisipkan pesan menggunakan LSB pada subband LL. Nah, selanjutnya, stego image ini didapat menggabungkan matriks LLS, LH, HL, dan HH menggunakan rumus IDWT atau LLS, LH, HL, dan HH. Nah, matriks LLS ini merupakan matriks LL yang telah disisipkan pesan rahasia tadi. Jadi dia disimbolkan sebagai S kecil di sampingnya, di samping matriks LL-nya. Oke, itu dia untuk langkah-langkah penyisipan pesan. Selanjutnya, kita masuk pada langkah-langkah ekstraksi pesannya yang dilakukan pada penelitian ini untuk metode DWT. Nah, langkah pertama itu adalah kita insert stego image-nya dulu. Selanjutnya, kita lakukan DWT pada stego image menjadi matriks LL, LH, LH, dan HH. Nah, langkah ketiga yaitu kita ekstraksi pesan rahasia dengan LSB dari matriks LL. Nah, yang terakhir, pesan rahasianya itu didapat dengan cara mengubah bilangan biner menjadi pesan atau TXT.
Nah, selanjutnya kita masuk pada flowchart Singular Value Decomposition-nya atau SVD-nya. Nah, flowchart SVD-nya ini merupakan tahapan-tahapan dalam melakukan penyisipan ekstraksi pesan pada citra. Citra yang digunakan merupakan citra steganografi dengan format PNG. Tahapan-tahapan penyisipan dan ekstraksi pesan pada citra ini, teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah ini. Nah, di sini juga terdapat dua flowchart. Yang pertama, flowchart penyisipan pesan dan juga flowchart ekstraksi pesan pada metode SVD. Nah, saya akan jelaskan lagi bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah pada penyisipan pesan untuk metode SVD-nya. Tadi kan sudah untuk DWT. Sekarang kita menjelaskan untuk langkah-langkah penyisipan pesan pada metode SVD-nya. Sama seperti DWT tadi, kita harus insert pesan TXT terlebih dahulu dan citra sebagai cover image. Nah, selanjutnya kita ubah pesan TXT-nya menjadi binar. Nah, setelah itu, kita lakukan SVD pada citra menjadi matriks U, S, dan V. Nah, langkah selanjutnya kita sisipkan pesan menggunakan LSB pada matriks S. Nah, langkah terakhir, stego image ini didapat menggabungkan matriks U, S, dan V menggunakan rumus M sama dengan U dikali S dikali D. Matriks X merupakan matriks yang telah disisipkan pesan rahasia. Nah, selanjutnya langkah-langkah untuk mengekstraksi pesan pada metode SVD. Nah, yang pertama sama saja seperti tadi, kita insert dulu stego image-nya. Selanjutnya kita lakukan SVD pada stego image menjadi matriks U, S, dan D. Kemudian kita ekstraksi pesan rahasia dengan LSB pada matriks X dengan cara ini. Kemudian pesan rahasianya didapat dengan cara mengubah bilangan binar menjadi pesan TXT. Nah, itu dia langkah-langkahnya. Sekarang kita masuk ke bagian implementasi program metode DWT dan SVD-nya. Berdasarkan flowchart yang sudah saya jelaskan tadi, selanjutnya tahapan yang dilakukan adalah mengimplementasikan metode ke dalam bahasa pemrograman Python. Nah, program dibuat berbasis konsol tanpa menggunakan grafik user interface atau GUI. Nah, gambar 4 dan 5 yang ada di bawah sini itu merupakan proses dari penyisipan pesan rahasia ke dalam cover image-nya. Saya akan zoomkan ya untuk teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat, ini merupakan output dari proses penyisipan pesan metode DWT. Ini dari proses penyisipan pesan metode SVD. Nah, untuk melakukan proses encode atau penyisipan pesan ke dalam cover image, pengguna dapat mengetikkan angka 1. Jika akan melakukan proses decode atau ekstraksi pesan, pengguna dapat mengetikkan angka 2. Dan untuk membandingkan hasil antara metode DWT dan SVD, maka pengguna dapat mengetikkan angka 3. Nah, dari hasil pengimplementasiannya ini, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Dalam mengukur kualitas citra pada stego image pada metode DWT dan SVD, maka dilakukan pengujian menggunakan salah satu metode pengujian pada steganografi, yaitu fidelity dengan cara menghitung nilai mean square error atau MSE dan peak signal to noise ratio atau PSNR menggunakan persamaan 1. Nah, ini dia persamaan satunya. Rumusnya sebagai berikut. MSE AVG sama dengan MSE mendekati R ditambah MSE 3G ditambah MSE B. Untuk PSNR-nya sendiri itu sama dengan 10 log 10, 255 MSE 2. Nah, cara kerja dari metode pengujian fidelity ini adalah dengan membandingkan antara cover image dan stego image dan melihat perubahan sebelumnya dan sesudah pesan disisipkan ke dalam gambar. Skenario pengujian yang dilakukan adalah dengan menggunakan cover image yang disajikan pada gambar 1 dengan format PNG, dan untuk pesan rahasia disimpan pada file dengan format TXT. Nah, penerapan metode DWT dan SVD diuji cobakan pada bahasa pemrograman Python 3 dengan alur logika program yang sesuai dengan flowchart pada gambar 2 yang sudah teman-teman lihat sebelumnya untuk metode DWT dan gambar 3 untuk metode SVD. Jadi hasil uji coba menggunakan fidelity untuk metode DWT dan SVD disajikan pada tabel berikut. Nah, proses pengujiannya ini dilakukan dengan cara cover image pada gambar 1 dengan dimensi gambar yang sama, yaitu ukuran 512 dikali 512 dan menggunakan pesan yang sama pada setiap gambar dengan format TXT dengan ukuran file 20 KB.
Nah, ini dia hasil pengujian fidelity-nya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada 5 gambar. Untuk dimensi gambarnya semuanya sama, ukuran gambarnya juga sama, 20 kilobyte semuanya. Nah, untuk metode DWT, MSE-nya itu untuk gambar pertama adalah 0,001 dB. dB itu merupakan, desibel ya. Nah, untuk gambar kedua, hasil MSE-nya itu 0,005 desibel, gambar ketiga 0,004 desibel, gambar keempat 0,006 desibel, dan gambar ketujuh 0,007 desibel. Untuk hasil PSNR-nya sendiri, yaitu gambar satu dia 66.214 desibel, gambar 2 62.353 desibel, gambar 3 64.116 desibel, gambar keempat 62.330 desibel, dan gambar terakhir itu 62.330 desibel. Untuk metode SPD-nya, MSE-nya itu untuk gambar pertama, dia menyentuh angka 0,2 desibel, gambar kedua 0,3 desibel, gambar ketiga 0,21 desibel, gambar keempat 0,25 desibel, dan gambar kelima 0,4 desibel. Untuk hasil PSNR-nya pada metode SPD, itu gambar pertama 42,3 desibel, gambar pertama yaitu. Nah, gambar kedua itu 43,5 desibel, gambar ketiga 43,16 desibel, gambar keempat 42,30 desibel, dan gambar terakhir itu menyentuh angka 41,40 desibel. Nah, pada hasil pengujian yang disajikan pada tabel yang sudah saya paparkan tadi, untuk metode DWT menunjukkan nilai MSE yang sangat baik, yaitu rata-ratanya sudah mendekati angka 0. Artinya, perubahan piksel yang dihasilkan pada metode DWT pada stego image ini tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Sedangkan untuk nilai PSNR yang dihasilkan rata-rata itu 60 desibel dan sudah melebihi standar kualitas stego image yang baik, yaitu lebih dari 40 desibel. Artinya, kualitas citra yang dihasilkan pada metode DWT sudah sangat baik. Sedangkan untuk metode SVD, menghasilkan nilai MSI yang cukup baik juga, yaitu rata-ratanya sudah mendekati angka 0, walaupun untuk cover image cat PNG-nya masih memiliki nilai MSE yaitu 0,4. Meskipun demikian, perubahan piksel yang dihasilkan pada metode SVD pada stego image ini tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Sedangkan untuk nilai PSNR yang dihasilkan rata-rata 42 desibel dan sudah melebihi standar kualitas stego yang baik, yaitu lebih dari 40 desibel. Artinya kualitas citra yang dihasilkan pada metode SVD ini sudah cukup baik pula. Nah, kemudian kita akan melihat hasil perbandingan nilai PSNR metode DWT dan SVD yang, sudah disajikan dalam bentuk grafik seperti gambar yang ada di bawah ini ya, teman-teman. Nah, pada grafik yang disajikan pada gambar ini, itu menunjukkan bahwa metode DWT dan SVD ini memiliki nilai PSNR lebih dari 40 desibel. Hal ini sudah menunjukkan kualitas citra yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut sudah cukup baik. Namun, pada pengujian yang disajikan metode DWT menghasilkan stego image dengan nilai PSNR itu lebih tinggi dibandingkan dengan metode SVD. Nah, hal ini disebabkan karena metode DWT transformasi yang dilakukan dengan memanfaatkan filter wavelet berdasarkan baris atau secara horizontal, dan kemudian diikuti dengan filter berdasarkan kolom atau secara vertikal. Nah, serta penggunaan low pass filter atau LPF dan high pass filter atau HPF yang diterapkan pada program yang digunakan membuat kualitas citra yang dihasilkan menjadi lebih baik. Selain itu, kombinasi metode Less Significant Bit atau LSB juga menjadi salah satu faktor dalam menghasilkan kualitas citra yang baik pada metode DWT dan SVD. Nah, itu dia pembahasannya. Selanjutnya, kita masuk pada bagian kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian kali ini, pada studi kasus kali ini, adalah metode DWT dan SVD ini itu, diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python 3 untuk proses penyisipan pesan dan ekstraksi pesan. Nah, berdasarkan hasil pengujiannya, metode DWT itu menghasilkan kualitas citra pada stego image yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode SVD. Hal ini dibuktikan pada hasil pengujian dengan menghitung nilai MSE, metode DWT memiliki nilai yang lebih kecil jika dibandingkan metode SVD, yaitu dengan nilai rata-rata 0,0046 desibel. Hasil perhitungan nilai PSNR juga membuktikan bahwa metode DWT lebih baik jika dibandingkan metode SVD, yaitu menghasilkan nilai rata-rata 63,47 desibel. Nah, saya rasa itu saja presentasi saya berdasarkan makalah yang sudah saya buat.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.